Pemirsa, seorang tahanan kasus pencurian sepeda motor di Polresta Banyumas, Jawa Tengah tewas pada Jumat pekan lalu. Namun, keluarga dari tahanan tersebut menemukan kejanggalan pada tubuh jenazah, yakni terdapatnya banyak luka sehingga keluarga membuat laporan kepada pihak kepolisian karena menduga ada penganiayaan yang menyebabkan tahanan tersebut meninggal dunia. Oki, tahanan kasus pencurian sepeda motor di Banyumas, Jawa Tengah meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Purwokerto, Jawa Tengah. Oki yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap di rumahnya di Purwosari, Baturaden pada 17 Mei lalu. Setelah lakukan proses pemeriksaan, 18 Mei tersangka dimasukkan ke dalam sel tahanan. Namun, menurut pihak kepolisian, tersangka pada malam harinya ini sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat, mendapatkan perawatan selama beberapa hari, tersangka meninggal dunia pada Jumat 2 Juni 2023 dan jenazahnya dikembalikan kepada keluarga tersangka untuk dimakamkan. Dari situlah keluarga yang melihat jenazah yang bersangkutan merasa ada kejanggalan karena terdapatnya banyak luka di sekujur tubuh jenazah. Ya, langsung saja saya akan berbincang dengan kuasa hukum keluarga, yakni Sylvia Sombarto. Ini selamat malam, Ibu Sylvia. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Ibu Sylvia, ini keluarga merasa ada kejanggalan dengan meninggalnya salah satu keluarga dari korban klien Anda. Boleh dijelaskan sebenarnya bentuk luka seperti apa sih yang ditemukan keluarga di tubuh jenazah? Banyakkah luka-luka lebamkah atau seperti apa? Ketika saya mendapatkan laporan dari pihak keluarga, saya menerima foto dan video. Kemudian saya teliti dari luka-luka itu dari mulai ke muka, kepala, kemudian di lengan, di pergelangan kaki, di betis, hingga di punggung. Itu semuanya luka. Ada sebagian luka lebam dan seperti luka sayatan, Mbak. Oke, kalau dari pihak kepolisian, penyebab keluarga atau klien Anda ini meninggal dunia atau korban meninggal dunia ini karena apa? Sakitnya karena apa? Tadi hari ini kami ada gelar perkara antara saya sebagai kuasa hukum keluarga dan keluarga beserta jajaran kepolisian. Dan kami sudah menerima laporan dari kepolisian berikut dengan CCTV. Kenyataannya bahwa almarhum Oki ini dikeroyok, Mbak, di dalam sel tahanan oleh 10 orang yang kemungkinan akan ditetapkan tersangka oleh Polresta Banyumas. Dan dari foto dan video yang saya dapatkan dari keluarga pada saat jenazah dibuka dengan keterangan BAP dari para tersangka itu cocok, Mbak, di mana bahwa almarhum Oki ini dikeroyok. Ya, ada yang membenturkan kepala, ada yang injek kepala, ada yang pukul, ada yang tarik, pokoknya dikeroyok oleh 10 orang. Dikeroyok oleh 10 orang, pertama kali di dalam sel tahanan, kemudian diseret ke kamar mandi. Di dalam sel tahanan itu ada CCTV, tapi pada saat di sel kamar mandi tidak ada CCTV, Mbak. Oke, nah hal tersebut ini disampaikan kepada keluarga tidak ketika membawa Oki ini dirawat ke rumah sakit tanggal 18 Mei? Penjemputan Oki itu adalah pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 21.30. Saat itu keluarga tidak diberitahu kemana Oki dibawa. Tapi asumsinya saat itu ya bahwa yang membawa itu polisi dengan mengatakan bahwa mereka polisi. Keluarga sebagai orang awam hukum tidak mengetahui polisi yang mana. Ya. Mereka bertempat tinggal di Baturaden dan mengetahuinya bahwa Polresnya Polresta Banyumas. Baik, gitu. maksud Jadi pada saat Bu Sylvia, maksud saya ketika Oki ini dirawat di rumah sakit, dari keluarga itu tahu tidak kalau ia itu dikeroyok oleh sesama tahanan? Pada saat dirawat kami tidak mengetahui. Kami mengetahui bahwa Oki ini kritis pada jam 11 hari Jumat 2 Juni 2023. Ditelepon oleh
Polsek Baturaden Ya. bahwa Oki almarhum dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Baik. Margono. Baik. Kemudian bapak dan sepupunya ke sana, tapi di pertengahan jalan dikabarkan bahwa sudah meninggal dunia, Baik, Mbak. Ibu Sylvia, berarti bisa diketahui bahwa dalam rekaman CCTV Oki ini dikeroyok sesama tahanan. Nah, pada saat itu petugas jaga di mana, Bu? Saat itu, Mbak, setelah saya mengamati CCTV, itu kejadian pada tanggal 18 Juni 2023. Jamnya adalah jam 17.52. Ada di CCTV beberapa orang, sekitar 5 atau 6 orang sedang sholat maghrib. Nah, sebagian lagi tidak sholat maghrib tapi sedang mengeroyok almarhum Oki. Saya rasa petugas jaga sedang sholat maghrib mungkin, Mbak, gitu. Bentar, Bu, saya luruskan supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi yang Siap. mengeroyok Oki ini siapa, Bu? Sesama tahanan, Mbak. Sesama tahanan. Berarti tidak ada Betul. petugas pada saat itu ya? Tidak ada petugas karena saat itu memang sedang maghrib. Baik, berarti ini tinggal menunggu tindak lanjut dari aparat kepolisian menetapkan tersangka ya, Bu ya, sesama tahanan yang ditahan juga atas kasus penganiayaan Ya, seperti itu? Pada saat gelar perkara tadi, kami sudah diberitahu siapakah calon tersangkanya. Adalah 10 orang sesama tahanan dalam satu sel yang berisi 16 orang, tapi ditetapkan tersangka 10 orang, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Sylvia Sombarto, kuasa hukum dari keluarga tahanan. Ini saya belum bisa menghubungi pihak dari kepolisian, tapi mungkin di lain kesempatan saya akan minta konfirmasi. Terima kasih Ibu Sylvia.